واتقوا الله ويعلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang Kitabuz Zakah, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Jadi setelah kita selesai membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, maka kita akan membahas lawannya, yaitu mereka-mereka yang tidak berhak menerima zakat. Ada beberapa orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu yang pertama adalah orang kafir. Yang pertama, orang kafir. Kecuali siapa? Mu'allaf, ya, yang diambil hatinya. Dan telah kita jelaskan, mu'allaf itu ada dari kalangan muslim dan mu'allaf ada dari kalangan orang kafir. Inti dari mu'allaf orang kafir adalah orang yang pertama diambil hatinya supaya dia mau masuk Islam, atau yang kedua dihindari keburukannya, ya. Atau dia orang kafir yang memiliki kekuasaan, power, yang bisa menghalangi orang-orang kafir yang lain mengganggu kaum muslimin. Jadi diberi harta dari zakat agar dia menghalangi anak buahnya, ya, atau yang di bawahnya untuk mengganggu kaum muslimin. Nah, ini semuanya disebut sebagai mu'allaf. Baik. Nah, cuman hukum asal orang kafir tidak boleh diberikan harta zakat. Baik. Jadi orang kafir yang tidak memiliki ketertarikan untuk masuk Islam atau tidak ada manfaatnya bagi umat Islam, ya, tidak ada pengaruh sama sekali dalam dakwah Islam, maka dalam hal ini tidak boleh diberi zakat walaupun dia miskin. Baik, kalau misalnya kita kasihan ingin membantu dia, ya jangan dari zakat, karena tidak sah memberikan zakat untuk orang kafir, ya. Atau misalnya dia terlilit hutang, ya nggak sah kalau diberikan dari zakat, ya.
Misalnya kafir zimmi, ya dahulu kan ada istilah kafir zimmi yang mana tinggal di negeri kaum muslimin. Nah itu tidak boleh diberikan zakat. Ibnul Munzir menegaskan, wa ajma'u ala annahu la yujzi'u ayyu'ta min zakatil mal ahadun min ahli dhimmah. Mereka sepakat bahwa memberikan zakat mal kepada orang kafir zimmi adalah tidak sah. Ya, jadi tidak sah memberikan harta zakat kepada orang kafir kecuali tadi muallaf. Nah, begitu juga Ibnu Qudamah menyatakan, la na'lamu baina ahlil ilmi khilafan fi anna zakatal amwali la tu'ta li kafirin wala limamluk. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa zakat harta tidak boleh diberikan kepada orang kafir atau budak. Baik. Nah, ini adalah yang pertama. Adapun yang kedua, yang tidak berhak menerima zakat itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahli bait beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahlu bait beliau. Baik. Lantas apa yang dimaksud dengan ahlu bait? Ahlu bait yang dimaksud adalah keturunan atau seluruh muslim yang itu merupakan keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ulangi, yang dimaksud dengan ahlu bait Nabi SAW adalah semua muslim keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Baik. Nah, di sini ulun gambarkan, tadi sudah dibagikan kertasnya. Bagi yang belum dapat silakan diambil. Jadi kita ingin jelaskan tentang ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bermula dari pembahasan kakek buyut Nabi SAW, yaitu Abdul Manaf. Kan Nabi Muhammad sini, ya ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dan seterusnya. Baik, nah Abdul Manaf ini dia punya 4 anak yang mencakup Hashim, Al-Muttalib, Naufal, dan Abdus Syams. Baik. Nah, hanya saja yang merupakan ahlu bait Nabi SAW hanya dari 2 ini, yaitu keturunan Hashim dan juga keturunan Al-Muttalib. Kenapa Bani Naufal dan Bani Abdus Syams itu tidak masuk dalam kategori ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita akan sebutkan kisahnya. Ya. Jadi sekali lagi, Abdul Manaf punya 4 anak, Hashim, Al-Muttalib, Naufal, dan Abdus Syams. Keturunan-keturunan mereka disebut Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Naufal, dan Bani Abdus Syams. Baik. Nah, ketika kaum kafir Quraisy merasa frustasi, ya, karena segala cara untuk menghentikan dakwah Nabi SAW selalu gagal, dan Islam justru semakin kuat, apalagi setelah tokoh-tokoh besar seperti Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar ibn Khattab itu masuk Islam. Ya, akhirnya puncaknya kaum Quraisy mendatangi Abu Talib, paman Nabi SAW, dan menuntut agar Nabi SAW diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Tentu saja Abu Talib itu menolak dengan tegas menyerahkan ponakan beliau. Maka demi melindungi keselamatan Nabi SAW, maka Abu Talib pun mengumpulkan seluruh keluarga besar dari Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Baik yang muslimkah maupun yang masih kafir. Ya, diminta oleh Abu Talib bersatu padu untuk melindungi Nabi SAW.
Nah, karena fanatik kesukuan, maka mereka mau. Bahkan mereka pun yang masih kafir ikut melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka semuanya diminta oleh Abu Talib untuk mengungsi dan berkumpul di sebuah lembah sempit di celah Gunung Mekah yang dikenal dengan Syi'ibnya Abu Talib. Jadi Syi'ib itu semacam lembah ya atau celah sempit di gunung-gunung Mekah. Semuanya disuruh ngumpul di situ. Ya, itu disebut dengan Syi'ibnya Abu Talib. Baik. Maka orang-orang Quraisy ketika melihat kekompakan keluarga Nabi SAW, maka mereka pun mengadakan rapat besar di Darun Nadwah dan menulis piagam perjanjian tertulis, yaitu yang yang isinya tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan Bani Hashim maupun Bani Muttalib. Tidak boleh melakukan pernikahan, menikah atau menikahkan dengan mereka. Tidak boleh berbicara, duduk-duduk atau berinteraksi sosial dengan mereka. Tidak boleh menerima perdamaian dengan mereka sampai mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Itu isi perjanjian mereka. Intinya mereka memboikot Bani Muttalib dan Bani Hashim di Syi'ibnya Abu Talib. Baik. Lantas kemana Bani Naufal dan Abdus Syams? Mereka ikut orang-orang kafir Quraisy. Jadi yang melindungi Nabi SAW hanya dari dua kabilah saja, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Adapun sisanya Bani Naufal dan Bani Abdus Syams, mereka menggabung dengan orang-orang kafir. Ikut-ikutan memboikot Nabi, Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Baik. Nah, termasuk yang ikut ya dari Bani Hashim, semuanya ikut diboikot kecuali satu. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab gabung dengan orang kafir. Makanya para ulama mengeluarkan Abu Lahab dari Bani Hashim. Ya, Abu Lahab keluar. Walaupun dia keturunan Bani Hashim, tapi dikeluarkan karena dia lebih mengikuti orang-orang kafir. Dan berjalan selama 3 tahun pemboikotan tersebut, dari tahun 7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Ya, adapun Bani Naufal dan Bani Abdus Syams tadi ikut dengan orang-orang kafir. Setelah 3 tahun berlalu, beberapa tokoh Quraisy yang masih memiliki hati nurani dan memiliki hubungan kekerabatan itu merasa kasihan dan merasa berdosa. Ya, akhirnya mereka sepakat untuk membatalkan piagam perjanjian pemboikotan tersebut. Ya. Makanya di antara keturunan Naufal di situ kan ada Mut'im bin Adi. Nah, itu termasuk orang yang ikut membatalkan ya pemboikotan tersebut. Jadi sebenarnya Mut'im bin Adi itu orang baik. Jadi dia kafir tapi dia baik. Ya, pertama dialah salah satu orang yang ikut membatalkan perjanjian pemboikotan ini, dan dialah yang melindungi Nabi SAW ketika beliau mau masuk Mekah lagi setelah diusir dari Taif. Ya, dan setelah meninggalnya Abu Talib pun yang melindungi Nabi SAW itu adalah Mut'im bin Adi. Ya. Nah, jadi orang-orang Quraisy yang merasa kasihan tadi sepakat ingin membatalkan pemboikotan tersebut. Ya. Dan di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi bahwasanya piagam perjanjian yang ditulis tadi dan digantung di dalam Ka'bah telah habis dimakan rayap. Kecuali tulisan yang mengandung nama Allah, yaitu Bismikallahumma, itu enggak dimakan rayap. Sisanya dimakan rayap. Dan orang-orang Quraisy enggak tahu ini. Maka Nabi SAW menceritakan hal itu kepada pamannya Abu Talib. Maka dengan penuh percaya diri Abu Talib pun menemui pembesar Quraisy dan berkata, "Keponakanku mengabarkan bahwa piagam kalian telah dimakan rayap. Jika ia berdusta, aku akan serahkan dia pada kalian. Namun jika benar, kalian harus menghentikan pemboikotan ini." Nah, ketika dibuka pintu Ka'bah dan diperiksa piagam tersebut, mereka terkejut karena piagam itu benar-benar dimakan rayap dan meninggalkan tadi nama Allah Bismikallahumma.
Nah, yang ini akhirnya meruntuhkan ya keangkuhan orang-orang Quraisy dan pemboikotan pun resmi berakhir ya. Nah, Khadijah radhiyallahu anha dan juga Abu Thalib paman Nabi kan ikut juga di boikot. Dan Khadijah itu mengeluarkan seluruh hartanya ketika pemboikotan ini. Jadi beliau kuras semua harta beliau ya dalam pemboikotan ini. Dan beliau pun mulai sakit-sakitan, begitu juga Abu Thalib. Makanya tidak lama setelah pemboikotan selesai, ya Abu Thalib pun meninggal dunia, kemudian disusul oleh Khadijah. Ada yang mengatakan 3 hari aja jedanya. Abu Thalib meninggal, 3 hari kemudian Khadijah pun meninggal, dan tentu saja ini sangat menyedihkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau berdakwah ke Taif juga diusir, bahkan dilempari dengan batu. Itu juga menambah kesedihan Nabi SAW. Makanya pada tahun 10 kenabian itu disebut dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Allah pun menghibur Nabi dengan peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Baik. Nah, disebabkan karena dua kabilah ini, Hashim dan Al-Muttalib tadi ikut serta melindungi Nabi SAW dan ikut dalam boikot, maka Nabi SAW mengatakan, innama banul Muttalib wa banu Hashim syai'un wahid. Sesungguhnya Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim adalah satu kesatuan. Nah, itulah sebabnya kenapa dua kabilah ini cikal bakal dari alun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita jelaskan sedikit. Nah, jadi Abdul Manaf tadi punya 4 anak ya, yang merupakan alun Nabi itu kan cuma Hashim dan Al-Muttalib. Dan Hashim ini punya anak namanya Syaibah. Jadi nama aslinya adalah Syaibah, cuman lebih dikenal dengan sebutan Abdul Muttalib. Baik. Nah, Abdul Muttalib ini banyak punya anak. Yang paling tua itu namanya Al-Haris. Kemudian Hamzah, ada Abu Lahab, ada Al-Abbas, Abdullah, dan Abu Talib. Dan masih ada anak-anak yang lain. Baik. Al-Haris itu punya 2 anak, namanya Sofyan bin Al-Haris, Rabi'ah bin Al-Haris. Baik. Dan ini Sofyan, Rabi'ah, begitu juga nih anaknya Abdul Muttalib di sini, Abdul Muttalib bin Rabi'ah, itu Muslim ya. Kalau Al-Haris ini meninggal sebelum Nabi SAW diutus jadi Nabi. Baik, kita coret, maksudnya nih mati dalam keadaan kafir. Ya, baik. Hamzah radhiyallahu anhu, beliau kapan meninggal? Dalam perang Uhud. Ya, dan keturunan beliau nggak lanjut. Ya, ada anak beliau ya disebut Umarah diantaranya. Ya, cuman keturunannya tidak berlanjut. Jadi kalau Hamzah ini terputus. Baik. Mungkin di situ ulun kasih warna apa ya? Pink. Pink itu kada ingat memberi keterangannya. Warna pink itu maksudnya ahlu bait yang keturunannya terputus. Ya, yang pink itu terputus. Dia termasuk ahlu bait tapi terputus. Kalau yang hijau itu yang menyambung sampai sekarang. Ya, yang hijau itu nyambung sampai sekarang. Kalau yang abu-abu itu mati dalam keadaan kafir. Ya. Termasuk Hashim dan Al-Muttalib, mereka kan meninggal dalam masa jahiliyah. Baik, termasuk Al-Haris mati dalam masa jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus. Baik, adapun Hashim dan Al-Muttalib sengaja anak kasih warna biru karena itu cikal bakal alun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang warna oranye itu bukan keluarga Nabi SAW. Ya, bukan keluarga Nabi SAW. Baik. Sekarang kita ulang. Jadi Hamzah ini keturunannya terputus. Ada keturunannya ya, cuman tidak bersambung. Kalau Abu Lahab sudah tadi dikeluarkan dari Bani Hashim. Ya.
karena dia ikut orang-orang kafir ketika peristiwa pemboikotan. Ya, ada nggak keturunan Abu Lahab sampai sekarang? Ada. Ada, cuman tidak dikatakan sebagai Ahlul Bait. Baik, Al-Abbas hanya punya anak, punya keturunan, masih nyambung sampai sekarang. Ya. Abdullah, ayah Nabi SAW, cuma punya anak satu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya 7 anak. Ya, di sini on tulis cuma 4. Ya, di situ sudah 7-7-nya. Hanya saja kalau laki-lakinya semuanya meninggal waktu mereka kecil. Ya. Adapun Zainab ini punya 2 anak ya. Pertama Umamah. Ya, ini Umamah bintu Abul As dan Ali bin Abil As. Kalau Ali ini terputus karena meninggal waktu kecil. Kalau Umamah nanti dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, dinikahi oleh Ali setelah Fatimah meninggal. Baik, maka otomatis keturunan Umamah ngikutin Ali sudah. Sudah. Kalau Ruqayyah punya anak dari Utsman yaitu Abdullah bin Utsman. Hanya saja dia meninggal juga dalam waktu kecil, makanya terputus juga keturunannya. Kalau Ummu Kulsum tidak disebutkan beliau punya anak. Ya. Jadi dia kan menikah juga dengan Utsman, tapi disebutkan dia punya anak, tidak disebutkan dia punya anak. Baik. Kemudian ada Abu Thalib. Abu Thalib punya 3 anak. Ya, sebenarnya masih ada yang lain namanya Thalib, cuman Thalib meninggal di masa jahiliyah. Cuman yang hidup di masa Islam adalah Ali, Ja'far dan Aqil. Baik. Nabi Muhammad punya putri Fatimah, Ali menikah dengan Fatimah dan punya anak 5 disebutkan Hasan, Husain, Muhassin, Ummu Kulsum dan Zainab. Kalau Muhassin ini meninggal waktu kecil. Kalau Ummu Kulsum ini sempat menikah dengan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an dan punya anak rasanya namanya Zaid bin Umar, tapi ini juga meninggal. Tidak bersambung lagi keturunannya. Kalau Zainab, ya, Zainab ini nanti menikah dengan keponakannya Ja'far, mana Ja'far nih? Nih. Abdullah bin Ja'far menikah dengan, cuman juga keturunannya terputus, tidak nyambung. Makanya yang anak kasih warna pink itu terputus. Yang nyambung hanyalah Hasan dan Husain. Sudah? Baik. Ada Ja'far ini punya keturunan. Ini sengaja anak enggak tulis karena banyak sekali keturunannya. Begitu juga Aqil punya banyak keturunan. Maka dari Bani Hashim, kalau kita mau ringkaskan, keturunan 5 orang ya. Kalau dari Bani Hashim kita tandain dari 5 keturunan. Haris bin Abdul Muttalib, dari keturunan Haris bin Abdul Muttalib, ya, ini termasuk Sofyan dan seterusnya. Kemudian keturunan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Ja'far, Aqil, dan Al-Abbas. Nah, inilah keturunan mereka 5 orang inilah ya yang merupakan ahli bait dari Bani Hashim. Baik. Jadi 5 orang ini keturunannya yang muslimnya itu termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun Al-Muttalib ya itu keturunannya yang muslim adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak keturunannya. Baik, nah diantaranya adalah yang sampai kepada Al-Muttalib adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini satu-satunya imam mazhab yang merupakan alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ tuliskan nasab beliau, nama beliau Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Al-Muttalib. Ya, jadi beliau termasuk Al-Muttalibi katanya. Karena sampainya ke Al-Muttalib. Adapun Naufal dan Abdus Syams itu bukan
alul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa ana sebutkan contohnya yang bukan alul bait Nabi? Karena nanti ada hubungannya dengan hadis yang akan kita sebutkan. Baik, jadi di antara keturunan Naufal adalah Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini sahabat, ya. Tapi Mut'im bin Adi mati dalam keadaan kafir dan seterusnya. Nah, kalau keturunan Abdus Syams itu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdus Syams. Dan ini juga bukan alul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan berkaitan masalah ini, silakan buka hadis 668. 668. Wa an Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Haris radhiyallahu an. Mana dia? Ini ya, Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Haris. Baik. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tambagi li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas. Wa fi riwayah wa innaha la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad, rawahu Muslim. Dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Haris, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zakat itu tidak pantas diberikan untuk keluarga Muhammad. Karena zakat itu sebenarnya adalah kotoran manusia, dan menurut riwayat sesungguhnya ia tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Baik. Nah, ini jelas menunjukkan keluarga Nabi SAW tidak halal bagi mereka zakat. Nah, ada lanjutan dari hadis ini atau lengkap dari hadis ini, disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib bin Rabi'ah tadi dan juga Al-Fadl bin Abbas. Mana Al-Fadl bin Abbas? Keduanya alun Nabi SAW. Keduanya termasuk Bani Hashim, mendatangi Nabi SAW untuk mendaftarkan diri sebagai amil zakat agar bisa mendapat sebagian jatah zakat. Namun Nabi SAW melarang mereka. Beliau SAW mengatakan, inna sadaqata la tambagi li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad, karena zakat adalah kotoran manusia. Jadi kotoran dari harta manusia. Disebutkan juga, ya. Jadi karena Abdul Muttalib bin Rabi'ah tadi dan juga Fadl bin Al-Abbas itu termasuk alun Nabi kan. Kemudian hadis berikutnya 669. Wa an Jubair bin Mut'im. Nah, ini Jubair bin Mut'im. Qala masyaitu ana wa Utsman bin Affan. Ya, makanya sengaja Anda sebutkan Jubair bin Mut'im dan juga Utsman bin Affan. Dari Jubair bin Mut'im dia berkata, aku dan Utsman bin Affan ya pernah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, a'taita Banil Muttalib min khumusi Khaybar wa taraktana wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid, rawahul Bukhari. Dari kata Mut'im, Jubair bin Mut'im dan Utsman bin Affan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau telah memberikan 1/5 dari hasil perang Khaybar kepada Bani Muttalib, dan engkau meninggalkan kami, padahal kami dan mereka adalah sederajat, sama-sama keturunan Bani Abdul Manaf, kan gitu ya. Maka Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim adalah satu. Nah, jadi keluarga Nabi SAW tidak halal menerima zakat. Terus dari mana mereka mendapatkan harta? Di antaranya adalah dari khumus, ya, 1/5. Jadi dalam pembagian rampasan perang, ketika kaum muslimin mendapatkan perampasan perang dari peperangan, maka 1/5 dulu itu dipotong untuk keluarga Nabi SAW.
Ya, maka Nabi pun membagikannya kepada dua bani ini, Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Maka yang keturunan Naufal dan Abdul Syams protes. Ya, nah sebabnya tadi, ya, yang kita sebutkan bahwasanya dua kabilah itulah yang melindungi Nabi SAW ketika pemboikotan. Baik. Sekarang, apakah istri-istri Nabi SAW termasuk Ahlul Bait yang diharamkan zakat untuk mereka? Ya, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kalau mayoritas mengatakan istri-istri Nabi, ya mereka mengatakan semuanya mengatakan Ahlul Bait Nabi. Cuman apakah dia termasuk yang dilarang menerima zakat ataukah hendak? Jumhur ulama mengatakan istri-istri Nabi boleh menerima zakat. Dan ini pendapat mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Kenapa? Karena kata mereka istri-istri Nabi bukan termasuk keturunan Bani Hashim maupun Al-Muttalib. Ya, sementara yang dimaksud Ahlul Bait itu hanya keturunan Bani Muttalib dan Bani Hashim saja. Ya, jadi secara nasab tidak masuk kan gitu ya. Baik, jadi kata mereka kalau nggak masuk berarti tidak haram menerima zakat. Pendapat kedua, istri Nabi haram menerima zakat. Ya, dan ini ya diambil oleh sebagian ulama, termasuk salah satu dari riwayat Imam Ahmad. Ya, sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Ibnu Katsir dan didukung oleh Ibnu Hazm serta Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Argumentasi mereka adalah surah Al-Ahzab ayat 33. Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman ketika berbicara tentang istri-istri Nabi SAW, ya di penghujung ayat Allah berfirman, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ahlul bait yang dimaksud adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas dalam Al-Qur'an istri-istri Nabi termasuk ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain itu juga hubungan pernikahan istri-istri Nabi itu tidak sama dengan wanita biasa. Ya, hubungan mereka tidak terputus karena mereka adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi status mereka tetap sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun Nabi sudah meninggal. Ya, makanya mereka tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi wallahu alam pendapat yang paling kuat pertama istri-istri Nabi termasuk ahlul bait dan mereka diharamkan untuk menerima zakat. Ya. Di antara yang menegaskan hal ini juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, menceritakan tentang Aisyah istri Nabi SAW dan budak yang pernah dia merdekakan namanya Barirah. Jadi Barirah itu adalah seorang budak wanita milik orang lain kemudian dimerdekakan oleh Aisyah. Maka jadilah Barirah itu maula bagi Aisyah, yaitu budak yang dibebaskan oleh Aisyah. Nah, Barirah itu pernah diberi daging sedekah. Ya, maksud sedekah di sini zakat oleh seseorang. Ketika daging itu dimasak di rumah Aisyah, kemudian dihidangkan kepada Nabi SAW, tapi yang dihidangkan kepada Nabi cuma roti dan lauk biasa, dagingnya enggak. Maka Nabi pun bertanya, bukankah aku tadi melihat panci berisi daging, kok enggak ada dagingnya? Maka para sahabat pun menjawab, benar wahai Rasulullah, tetapi daging itu adalah daging zakat, ya, yang diberikan untuk Barirah. Sedangkan engkau dan keluarga engkau tidak boleh memakan sedekah. Ya, di sini disebutkan keluarga engkau. Maka Nabi SAW pun bersabda, huwa laha sadaqah wa huwa lana hadiyah. Daging itu statusnya sedekah, tapi untuk Barirah.
Ya, namun setelah dimiliki oleh Barirah, jika diberikan kepada kita, statusnya bukan zakat lagi, tapi hadiah. Dan hadiah itu halal bagi Nabi SAW dan keluarga Nabi. Maka di sini Nabi SAW mengatakan lana bagi kita. Dan yang dimaksud kita ini adalah tentu saja Aisyah juga masuk di situ. Karena peristiwa ini terjadi di rumahnya Aisyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi pun diharamkan untuk makan zakat. Baik. Intinya wallahu alam ya, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah ahlul bait. Ya. Karena hubungan pernikahan mereka itu abadi. Ya, dan para ulama sepakat istri-istri Nabi itu adalah istri-istri beliau nanti di surga. Baik. Dan juga sangat tidak pas kalau dikatakan jika istri Nabi itu disebut sebagai ahlul bait yang disucikan oleh Allah di dalam Al-Quran, tapi justru di sisi lain mereka diizinkan menerima zakat. Yang mana tadi disebutkan zakat itu adalah kotoran manusia, yang tidak mungkin. Ya, jadi wallahu alam pendapat yang lebih tepat ya bahwasanya istri-istri Nabi SAW itu adalah ahlul bait. Wallahu alam. Nah, sekarang kita simpulkan. Jadi keluarga Nabi SAW itu ada 3 golongan. Ya, kesimpulan yang kita sampaikan dari tadi, pertama adalah keturunan Hashim. Ya. Yang terkerucutkan pada 5 orang tadi. Pertama adalah keturunan Al-Haris bin Abdul Muttalib. Baik. Kemudian keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, keturunan Ali bin Abi Thalib, ya, keturunan Ja'far bin Abi Thalib, dan keturunan Aqil bin Abi Thalib. Nah, itu dari Bani Hashim. Yang kedua, keturunannya Al-Muttalib. Ya, dan itu banyak, jadi tidak kita sebutkan. Ya, keturunan Al-Muttalib yang muslim itu disebut Al-Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semuanya adalah Al-Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Ahlul Bait itu tidak boleh mendapatkan zakat. Jadi kalau sampai sekarang dia itu merupakan termasuk Ahlul Bait Nabi SAW, kada boleh diberikan zakat untuk mereka. Ya, sekali lagi ketika sekarang ada Ahlul Bait Nabi SAW dan kita tahu dia adalah Ahlul Bait Nabi, maka jangan kasih zakat kepada mereka. Baik, karena Ahlul Bait tadi tidak boleh menerima zakat walaupun sedikit. Makanya Abu Hurairah pernah bercerita bahwasanya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma yang waktu itu masih kecil pernah mengambil kurma zakat lalu memakannya. Maka Nabi SAW mengatakan disuruh meluahkan ya, mengeluarkan. Disuruh keluarkan. Irmi biha ama alimta anna la na'kulus sadaqah. Ya, keluarkan kurma itu. Bukankah kita tidak boleh memakan zakat? Ya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Nah, pembicaraan kita dari tadi itu adalah zakat yang wajib. Zakat yang wajib. Sekarang, boleh tidak mendapatkan sedekah yang sunnah saja, bukan yang wajib? Keluarga Nabi nih, bolehkah diberikan sedekah ataukah tidak? Maka Al-Imam Nawawi menyebutkan khilaf, cuman beliau menguatkan pendapat yang menyatakan sedekah sunnah itu haram bagi Rasulullah, tetapi halal bagi keluarga beliau. Jadi yang haram itu hanya bagi Rasulullah SAW, adapun keluarganya maka diperbolehkan memperoleh sedekah sunnah. Jadi kalau ada keluarga Nabi, ya silakan dikasih sedekah, tapi jangan dikasih zakat. Baik.
Dan ini wallahu alam pendapat yang lebih kuat. Makanya dalam kisah masuk Islamnya siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya kan beliau disebutkan ada 3 ciri Nabi SAW. Di antaranya adalah apa? Dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Baik. Dan ada tanda kenabian di punggungnya. Itu 3 kan. Beliau tidak menerima sedekah, menerima hadiah, dan ada tanda kenabian di punggungnya. Nah, maka si Salman Al-Farisi pertama mengumpulkan kurma sebagai sedekah untuk Nabi. Tentunya ini bukan zakat. Ya, sedekah biasa. Ternyata Nabi tidak makannya. Oh, ini satu. Yang kedua, dia berikan hadiah. Ya, dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka 2. Kemudian dia sengaja mutar untuk melihat tanda kenabian Nabi SAW, dan dia dapati. Bahkan Nabi sengaja membuka punggungnya agar Salman bisa melihat tanda tersebut. Intinya dalam kisah ini Nabi SAW tidak menerima sedekah, dan zahirnya ini adalah sedekah sunnah saja, bukan zakat. Maka sedekah sunnah itu tidak boleh untuk Nabi, tapi boleh untuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adapun yang ketiga dan seterusnya, insyaallah kita sampaikan setelah sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita. Maka tadi kita telah menyebutkan 2 orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang kafir selain mu'allaf, dan yang kedua adalah Nabi SAW dan juga keluarga beliau. Kemudian yang ketiga, di antara orang-orang yang tidak berhak menerima zakat adalah mantan budak Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Mantan budak Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ulama berbeda pendapat tentang berhak atau tidaknya maula atau mantan budak Bani Hashim dan Bani Muttalib, apakah boleh menerima zakat ataukah tidak. Pendapat pertama bahwasanya mantan budak Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib boleh menerima zakat. Mereka beralasan bahwasanya mantan budak Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib bukan termasuk kerabat Bani Hashim ataupun Bani Al-Muttalib. Ya, maka mereka berhak menerima zakat. Apalagi disebutkan mantan budak Bani Hashim dan juga Bani Muttalib tidak mendapatkan bagian dari khumus atau 1/5 ghanimah yang tadi kita sebutkan. Makanya Ibnu Qudamah mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan bahwa mantan budak Bani Hashim berhak mendapatkan zakat karena mereka bukan kerabat Nabi SAW, sehingga tidak dilarang untuk menerima zakat. Mereka juga tidak mendapatkan 1/5 ghanimah, sehingga mereka tidak boleh dihalangi untuk mendapat zakat sebagaimana mustahik lainnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa mantan budak Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak boleh mendapatkan zakat. Dan ini wallahu alam pendapat yang lebih kuat. Kenapa?
karena ada hadis khusus berkaitan masalah ini, yaitu hadis tentang Abu Rafi'. Abu Rafi' itu budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau merdekakan. Ya, Abu Rafi' ini asalnya adalah milik Abbas, ya, paman Nabi SAW, kemudian dihadiahkan kepada Nabi, kemudian dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli beliau adalah Aslam. Ya. Nah, hadis berkaitan dengan masalah ini silakan buka hadis nomor 670. Wa an Abi Rafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sadaqah min Bani Makhzum. Dan dari Abu Rafi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus seorang laki-laki dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini kabilahnya Abu Jahal. Ya. Tapi dia yang dimaksud laki-laki ini adalah sudah masuk Islamnya. Jadi ditugaskan laki-laki dari Bani Makhzum untuk memungut zakat. Lalu orang tersebut berkata kepada Abu Rafi', ikutlah bersamaku agar kamu bisa mendapatkan bagian dari zakat ini. Ya, artinya sama-sama jadi amil. Maka Abu Rafi' pun berkata, ya, tunggu sampai aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menanyakannya terlebih dahulu. Fa'atahu fasa'alahu, maka ia pun mendatangi Nabi SAW dan bertanya kepada beliau. Faqala, maka Nabi pun bersabda, maulal qaumi min anfusihim wa inna la tahillu lana sadaqah. Ya, maula atau budak yang dimerdekakan oleh suatu kaum adalah bagian dari kaum itu. Ya, dan sesungguhnya kita tidak halal menerima harta sedekah atau zakat. Jadi mantan budak itu ngikutin mantan tuannya. Ya, ketika tidak halal bagi mereka sedekah atau zakat, maka tidak halal juga bagi mereka. Baik. Yang berikutnya, yang keempat, yang tidak berhak menerima zakat adalah budak. Ya. Jadi para budak al-mamluk atau al-abd, ya, tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena harta budak itu otomatis menjadi milik tuannya. Jika diberi zakat, itu sama saja memberi zakat kepada tuannya, sementara tuannya bukan orang yang berhak menerima zakat. Ya, di samping itu juga budak yang miskin itu wajib dinafkahi oleh siapa? Oleh tuannya. Ya. Makanya tadi Ibnu Qudamah mengatakan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir ataupun budak. Makanya dalam masalah warisan, salah satu penghalang seseorang mendapatkan warisan itu adalah ar-riq. Ya, status dia sebagai budak. Walaupun misalnya ayahnya seorang yang merdeka, tapi anaknya statusnya adalah seorang budak yang dimiliki oleh orang lain. Ayahnya meninggal yang statusnya merdeka tadi, maka anaknya itu tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Kenapa? Karena kalau kita berikan warisan kepada budak ini, sementara harta dia akan menjadi milik tuannya, maka seolah-olah tuannya yang menjadi ahli waris. Sementara tidak ada hubungan antara tuannya ini dengan ayahnya tadi. Ya. Nah, masuk juga dalam masalah zakat. Baik. Cuman ada satu pengecualian dari kaidah ini. Jadi budak tidak boleh menerima zakat. Cuman ada satu pengecualian, yaitu ketika budak itu disewa oleh pemerintah untuk menjadi amil. Ya. Maka kalau seperti itu boleh dia menerima dari harta zakat, ya. Bukan karena santunan tapi karena upah dia sebagai amil, ya. Makanya Ibnu Qudamah juga menyebutkan kesimpulannya amil boleh mengambil zakat sebagai upah kerjanya baik dia itu merdeka ataupun sebagai seorang budak. Baik, sekarang budak jadi amil.
diupah oleh pemerintah dari harta zakat. Boleh nggak tuannya ngambil harta dia? Harta yang dia ambil sebagai upah tadi, maka dalam hal ini boleh. Kalau tadi yang sebelumnya nggak boleh tadi, kalau status budak ini sebagai fakir ataupun miskin dikasih zakat, lantas diambil oleh tuannya, ini nggak boleh, makanya nggak boleh dikasih zakat. Tapi kalau ini statusnya sebagai upah, ibaratnya seperti ini, ya. Anggaplah orang ini punya onta disewa oleh orang lain, ya kan? Maka akan mendapatkan harta. Boleh nggak dia ngambil harta tersebut? Boleh. Maka sama ini, ya. Jadi budak itu kan memang hak milik siapa? Tuannya. Waktunya budak itu milik tuannya. Ya, kalau dia bekerja dan dia mendapatkan upah, maka berhak bagi tuannya ngambil upah tersebut. Baik. Nah, itu yang keempat. Ya, kita nggak terlalu panjang lebar dalam masalah ini karena budak nggak ada sekarang ya. Sekarang yang kelima nih yang penting, orang kaya. Orang kaya tidak boleh mendapatkan zakat. Apa yang maksud dari orang kaya? Orang kaya itu yang gimana? Yang nggak miskin, yang nggak fakir. Kita sudah sebutkan apa itu fakir, apa itu miskin. Nah, dalam masalah ini berarti yang nggak fakir, nggak miskin itu termasuk dalam golongan kaya yang tidak boleh menerima zakat. Artinya kaya dalam hal ini adalah orang yang memiliki tabungan kah, yang itu mencukupi dirinya atau keluarganya, atau orang yang punya penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ulangi, jadi maksud kaya yang tidak boleh menerima zakat di sini, orang yang punya tabungan atau penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Baik. Nah, di antara dalil yang menunjukkan orang kaya tidak boleh menerima zakat, silakan buka hadis 666. Wa an Ubaidillah ibnu Adi ibnu al-Khiyar anna rajulaini haddatsah, dari Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyar bahwasanya ada dua orang laki-laki menceritakan kepadanya bahwa mereka pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yas'alanihi minas sadaqah, meminta bagian dari harta sedekah, maksudnya zakat. Jadi dua orang ini minta kepada Nabi harta zakat. Baik. Faqallaba fihim al-basar. Lalu Rasulullah memperhatikan mereka berdua dari atas ke bawah, memandang dengan teliti. Fara'ahuma jaldaini. Dan beliau melihat keduanya itu masih kuat, kekar aja badannya ini. Artinya mampu aja nih mengayakan diri mereka dengan bekerja, kan gitu ya. Faqala, maka Nabi pun bersabda, in syi'tuma wala hadza fiha, in syi'tuma, jadi kalau kalian mau, ya, aku akan berikan kepada kalian zakat, ya, tapi kata beliau wala hadza fiha li ghaniyin wala liqawiyyin muktasib. Tapi ingat, ya, tidak ada hak dalam harta zakat bagi orang kaya dan tidak pula orang yang kuat yang mampu bekerja mencari nafkah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beliau menguatkannya serta oleh Abu Daud dan An-Nasai. Dari hadis ini bisa disimpulkan, pertama, batasan orang kaya al-ghani. Ya. Jadi disebutkan hadis ini dalil pertama bahwa orang kaya tidak halal menerima zakat. Sebab kalau orang kaya yang ngambil zakat, maka akan menghalangi zakat itu sampai kepada yang berhak. Dan juga merusak hikmah diwajibkannya zakat. Kan tujuan kita memberikan zakat untuk membantu fakir miskin, membuat kaya fakir
miskin. Kalau ternyata orang kaya yang ambil, ya kasihan orang miskinnya, kan gitu. Dan kekayaan itu sifat yang berbeda-beda nilainya sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat, kan gitu ya. Sekarang semakin tinggi ya harga barang-barang pokok ya dan seterusnya. Nah, bisa jadi nilai kekayaan pun akan berubah ya. Bisa jadi yang asalnya dianggap kaya sudah nggak kaya lagi ya, karena sudah tidak cukup lagi. Kan bisa seperti itu. Jadi berbeda-beda sesuai dengan waktu dan tempat. Maka tidak bisa kekayaan itu diberi patokan dengan nilai tertentu ya, karena tadi berbeda-beda. Bisa jadi di tempat ini disebut kaya, di tempat lain miskin. Kan gitu ya. Baik, intinya tadi yang penting bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Itulah yang disebut dengan kaya. Nah, kecukupan di sini bisa bersumber dari tabungan yang dia miliki atau profesi atau keahlian yang menghasilkan, perdagangan yang lancar, gaji yang terus dia terima tiap bulan misalnya, atau yang sejenisnya. Yang jelas itu mencukupi kehidupan dia dan keluarganya ya. Dan inilah pendapat jumhur ya, Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad dan seterusnya. Maka jika seorang tidak memiliki harta ataupun penghasilan yang mencukupi kebutuhannya atau kebutuhan keluarganya, maka dia termasuk fakir dan miskin. Baik. Nah, disebutkan di sini orang yang kuat dan mampu bekerja. Baik. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya orang yang kuat dan mampu bekerja, al-qawi al-muktasib namanya, itu tidak halal menerima zakat. Karena ia sudah dinilai kaya melalui hasil usahanya. Cuman kalau misalnya dia mungkin kuat saja fisiknya, tapi tidak memiliki penghasilan karena misalnya ada kendala-kendala bagi dia untuk bekerja, seperti penyakit yang tiba-tiba datang atau lapangan kerja yang nggak ada, sedang sepi ya, atau sebab-sebab yang lainnya yang membuat dia tidak bisa bekerja, maka boleh juga diberikan zakat walaupun dia kuat sebenarnya. Atau dia memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi dia, sangat minim misalnya gajinya, sampai tidak mencukupi kebutuhannya dan keluarganya, maka ini juga boleh diberikan zakat. Jadi maksud orang bekerja itu tidak mutlak tidak boleh diberikan zakat, enggak. Ya, bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya, maka ini enggak boleh dikasih zakat. Tapi kalau masih kurang, ya maka boleh dikasih zakat. Nah, di sini tadi kan kita lihat Nabi SAW lihat-lihat dulu orangnya. Ya. Maka ini juga jadi dalil bahwasanya barang siapa yang secara lahiriah tampak tidak layak menerima zakat, seperti kuat aja nih kira-kira orang ini. Ya, bugar saja, kekar dan seterusnya, maka perlu diberi nasihat dulu. Ya. Jangan langsung diambil, hati-hati. Kalau engkau masih bisa saja bekerja, bisa mencukupi kebutuhan dirimu dan keluargamu, maka tidak tidak halal bagi dia untuk menerima zakat. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi kata Nabi, jika kalian berdua mau, aku akan memberikan kepada kalian. Ya, artinya memberikan harta zakat kepada kalian. Namun beliau menyerahkan urusan itu kepada kondisi sebenarnya yang mereka ketahui. Ya, artinya aku bisa saja memberikan zakat itu kepada kalian, tapi ingat, kalian lebih tahu tentang kondisi kalian berdua. Apakah kalian sebenarnya itu berhak menerima zakat ataukah tidak? Artinya kalau seandainya kalian tidak berhak menerima zakat, maka kalau kalian mengambilnya, kalian berdosa. Ya, istilahnya kayak gitu. Baik. Nah, dalam hal ini juga memberikan pelajaran bagi kita. Kalau kita mau ngasih zakat kepada seseorang, ya perlu dicek dulu ini benar-benar berhak ataukah tidak, kan gitu ya. Harus selektif, ya. Makanya Nabi lihat-lihat dulu tadi.
Kemudian juga kalau ada orang datang kepada kita minta zakat, ya, maka hukum asal kita ngikutin apa yang dia katakan. Selama tidak ada indikasi yang bertentangan dengan apa yang dia katakan. Misalnya dia mengatakan aku sangat butuh, aku adalah orang yang berhak dan seterusnya. Dan kita tidak tahu ya ada kondisi yang bertentangan dengan apa yang dia katakan, maka hukum asalnya kita menerima apa yang dia katakan. Tapi kalau kita tahu ya sebenarnya itu bertentangan dengan apa yang dia katakan, maka kita tidak kasih walaupun dia minta ya. Tapi kalau kita tidak tahu sama sekali kondisi dia, maka kita kasih. Adapun urusan dia berhak atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi orang kaya tidak boleh menerima zakat. Kecuali, nah ada pengecualian. Siapakah orang-orang kaya yang boleh menerima zakat? Nah, ternyata ada pengecualiannya dan itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis 665. Hadis 665 tentang orang-orang kaya yang boleh menerima zakat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu sadaqatu li ghaniyyin illa li khamsatin li 'amilin 'alaiha aw rajulin ishtaraha bimalihi aw gharimin aw ghazin fi sabilillah aw miskinin tusaddiqa 'alaihi minha fa ahda minha li ghaniyyin. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu Al-Hakim wa u'illa bil irsal. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda, harta sedekah atau harta zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali bagi 5 golongan. Pertama, orang yang menjadi amil atau pengelola zakat. Kedua, orang yang membeli harta zakat tersebut dengan hartanya sendiri. Nanti kita akan jelaskan satu persatu, kita bacakan hadisnya dulu. Yang ketiga, orang yang terlilit utang, itu gharim. Yang keempat, orang yang berperang di jalan Allah atau ghazi. Dan yang kelima, orang miskin yang menerima bagian zakat. Kemudian ia menghadiahkan sebagian zakat yang diterimanya itu kepada orang kaya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim. Namun hadis ini dinilai memiliki cacat karena mursal, mempunyai riwayat yang sanadnya terputus pada tingkat sahabat. Baik, cuman ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Maka hadis ini merupakan dalil bahwa orang kaya pada dasarnya bukan termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Akan tetapi zakat bisa menjadi halal baginya melalui jalur-jalur syar'i yang telah disebutkan secara tekstual dalam hadis ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah amil, menjadi amil zakat, yaitu orang-orang yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Ya, baik yang berkeliling mengutin zakat, ya, atau yang menjaga harta zakat itu, atau yang menakar, menimbang, membagikan, pokoknya adminnya semuanya itu masuk dalam amil, ya, termasuk pencatatan dan seterusnya. Maka mereka semua ini diberi zakat, ya, meskipun mereka orang-orang kaya. Karena status mereka di sini bukan karena miskin, tapi karena sebagai upah, ya, pekerja. Maka berhak menerima zakat walaupun mereka orang-orang kaya. Nah, ini pengecualian yang pertama. Yang kedua, orang kaya yang membeli harta zakat. Maksudnya gimana nih? Orang kaya kok membeli harta zakat? Baik. Jadi maksudnya adalah orang kaya yang membeli harta zakat dengan uangnya sendiri dari tangan orang miskin yang sebelumnya telah menerima zakat tersebut. Contoh, misalnya zakat peternakan. Ya, kan banyak tuh aturannya tuh kan. Misalnya kalau seseorang memiliki 40 ekor kambing,
wajib mengeluarkan zakat satu ekor kan gitu, dan diberikan kepada orang miskin. Datang orang kaya beli itu kambing dari orang miskin tersebut, ya maka halal enggak dia beli itu? Ya halal. Jadi sebenarnya statusnya itu bukan zakat di sini, dia beli harta yang diserahkan kepada orang miskin. Jadi halal bagi si kaya tadi. Statusnya itu sebenarnya bukan zakat, tetapi melalui transaksi jual beli, ya. Baik. Kemudian, nah hanya saja para ulama memberikan rincian dalam masalah ini. Jika harta yang dia beli tadi, harta zakat yang dia beli tadi dari orang lain ngasih ke orang miskin, kemudian kita beli sebagai orang kaya tadi, maka nggak masalah. Yang menjadi masalah apa? Kita mengeluarkan zakat berupa kambing tadi kepada orang miskin, terus kita beli lagi. Nah, ya sebenarnya nggak dilarang, cuman hukumnya makruh disebutkan oleh para ulama. Baik. Yang ketiga disebutkan tadi apa? Orang yang terlilit utang. Kok bisa orang kaya terlilit utang? Baik, yang disebut dengan al-gharim sebagaimana penjelasan kita yang telah lalu, kan bisa jadi orang berhutang itu dikarenakan ingin mendamaikan. Misalnya ada kabilah besar berperang, untuk mendamaikan kabilah ini ada orang kaya yang mengeluarkan hartanya, bayar 1 miliar misalnya, atau dia bahkan berhutang ya untuk membayar 2 kubu yang sedang bertikai ini, ya artinya bisa dia mengeluarkan dari hartanya sendiri, ya, atau dia berhutang untuk mereka yang bertikai. Dia kaya tapi berhutang untuk mendamaikan orang yang bertikai ini, dan dia niatnya tadi nanti mau ambil gantinya dari harta zakat. Nah ini boleh untuk diberikan harta dari zakat, walaupun dia mungkin orang kaya, atau dia mengeluarkan uang yang banyak sampai asetnya itu mungkin keluar, ya maka boleh dia nuntut untuk diganti dari harta zakat. Intinya orang yang seperti ini boleh diberikan zakat. Nah, baik. Kemudian yang keempat adalah fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh dia mendapatkan zakat seperti dibelikan nanti untuk senjata, ya, atau untuk biaya dia dalam perjalanan perang. Maka itu boleh diambil dari zakat walaupun dia statusnya adalah orang yang kaya. Dan yang terakhir adalah orang kaya yang menerima hadiah dari orang miskin. Jadi misalnya ada orang kaya berkunjung ke rumah orang miskin, yang mana orang miskin ini sebelumnya menerima zakat. Ya, maka ketika orang kaya berkunjung ke rumah orang miskin, ya, orang miskin ini mungkin menyuguhkan suguhan, yang mana suguhan tersebut berasal dari harta zakat. Boleh nggak kita makan itu suguhannya? Ya boleh, nggak masalah. Ya, karena kalau itu dilarang, ya nanti banyak orang kaya akhirnya nggak ngunjungin orang-orang miskin, kan gitu ya. Jadi yang seperti ini, hadiah yang diberikan oleh orang miskin kepada orang kaya berasal dari sedekah atau zakat tadi, maka tidak mengapa dipakai oleh orang kaya tersebut, ya. Karena statusnya bukan zakat lagi sebenarnya, tapi hadiah. Baik. Karena kalau ini dilarang, akhirnya orang-orang kaya pun enggan untuk mengunjungi orang-orang miskin, ya. Ya, jadi ini termasuk bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah halalkan tersebut. Apalagi statusnya tadi bukan zakat lagi tapi sebagai hadiah. Baik. Nah, inilah pengecualian disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang kaya yang boleh menerima zakat. Baik, adapun yang keenam dan seterusnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan.
salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.